Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kesendirian yang positif tadi, sekarang kita bawa naik menuju Tuhan. Menuju kesadaran spiritual. Sejauh mana kesendirian kita bermakna spiritual. Nanti kita akhiri dengan beberapa wawasan dari Imam Ghazali. Saya ambil misalnya dari Thomas Merton. Kata Merton, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapa banyak orang di sekelilingnya. Namun orang yang belajar dalam kesendiriannya, berdamai dengan kesepiannya, dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan, akan menyadari kehadiran Tuhan yang tak terlihat. Jadi kalimat dari Merton ini bisa kita urai satu-satu. Yang pertama, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapapun banyaknya orang di sekelilingnya. Tadi kan ada orang yang memang senang sendirian, ada yang tidak suka sendirian. Tentu saja yang tidak suka sendirian ketika mengalami sendirian dia akan merasa kesepian. Kuncinya bukan pada banyak temannya atau sedikit temannya. Pemaknaan dia terhadap sendirian itu. Jadi, kalau dia memaknai kesendirian itu sebagai sesuatu yang negatif dan menakutkan, ya begitu sendiri dia akan merasa kesepian. Nah, biar tidak begitu bagaimana? Dilanjutkan yang kedua. Mari belajar dalam kesendirian, berdamai dalam kesepian. Belajar sendirian, berdamai dalam kesepian. Berdamai dalam kesepian berarti kita bisa menerima. Tidak apa-apa ya Allah, saya sendirian asal Engkau ridho. Itu bisa menerima. Tidak apa-apa saya jomblo kalau ini memang keinginanmu ya Allah. Nah, jadi ini berdamai dengan kesepian, dengan kesendiriannya. Dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan. Kenapa persahabatan di sini disebut ilusi? Ini seperti yang disampaikan di awal tadi, tidak mungkin ada persahabatan yang sama sekali tidak mengandung perpisahan, tidak mengandung kesendirian. Perpisahan itu kan kesendirian. Maka antara yang ilusi dan yang hakiki, pilihlah yang hakiki. Tadi ternyata yang hakiki ya kesendirian. Kalau mentalku sudah mental yang siap sendiri, meskipun ditinggalkan oleh sahabat, ya aku kuat. Meskipun temanku pergi semua, ya aku sanggup. Dan ini yang terakhir, pada akhirnya orang yang siap menghadapi kesendiriannya, justru dia akan menemukan kesadaran diri yang paling dalam, yaitu Tuhan. Dalam kesepianmu yang paling puncak, kalian justru akan menyadari hadirnya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian menuju kesadaran spiritual. Itulah mengapa dulu Rasulullah itu setiap momen tertentu yang masyhur kan saat bulan Ramadan, beliau menyendiri. Istilahnya bertahanus, kalau bahasa sufinya kholwat uzlah, ke Gua Hira. Jadi kesendirian ini tujuannya apa? Yuk, dalam rangka menyadari hadirnya Tuhan.
Jadi tadi ada sisi negatifnya kesendirian, namanya kesepian, tapi juga ada sisi positifnya. Dan sekarang sisi yang positif itu kita bawa berjalan ke ranah spiritual. Kita lanjutkan, belajar lagi. Kata Osho lagi tadi, Osho sudah kita kutip ya. Perjalanan ke dalam diri adalah perjalanan menuju kesendirian yang absolut. Engkau tidak dapat mengajak orang lain ke sana bersamamu. Ini sama dengan Hermann Hesse yang menulis novel tentang Buddha. Kita harus menjadi sendiri, sangat sendiri. Lalu kita menarik diri ke dalam diri yang terdalam. Mungkin rasanya sangat sepi. Ini memang jalan penderitaan yang pahit. Tetapi kemudian kesendirian kita akan teratasi. Kita tidak lagi merasa kesepian. Karena kita menemukan bahwa dalam diri kita yang terdalam ada jiwa. Yaitu yang ilahiyah yang tak terpisahkan. Lalu kita menemukan diri kita berada di tengah-tengah dunia, namun tidak terganggu oleh keserbaragamannya. Karena jiwa kita yang paling dalam itu membuat kita tahu bahwa diri kita adalah menjadi satu dengan semua makhluk. Jadi kesadaran spiritual itu nanti bertahap. Yang pertama, kesadaran bahwa hakikatnya kita sendiri. Karena hakikatnya kita sendiri, terus kita masuk ke dalam diri. Saat kita masuk ke dalam diri, di situ kita ketemu inti diri kita yang sifatnya ilahiyah, yang disebut ruh. Kesadaran ruhaniyah ini, kalau memang sudah kita pahami, pada akhirnya kita akan kembali lagi ke dunia, tapi sudah tidak tergoda lagi. Dengan kesadaran bahwa semua makhluk hakikatnya satu, yaitu ciptaannya Allah, citranya Allah, citranya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Jadi diawali dari sendiri, sendiri yang tidak kesepian, dilanjutkan dengan perjalanan ke dalam diri, dipuncai dengan kesadaran ilahiyah, diterapkan dalam hidup sehari-hari, yang tidak merasa ada bedanya semua makhluk dan tidak tergoda oleh warna-warni duniawi. Inilah from solitude to spiritual awareness. Konkretnya apa? Kalau dalam dunia tasawuf, uzlah. Ada 3 istilah dalam dunia tasawuf yang dekat dengan uzlah. Ya, yang pertama uzlah itu sendiri, yang kedua zuhud, yang ketiga kholwat. Zuhud itu kondisi jiwa yang tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Kalau uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian. Kalau kholwat itu memisahkan diri dari keramaian, berdua dengan yang dicintai, yaitu Allah. Jadi uzlah itu menjauhnya, kholwat itu berduaannya. Kemudian dari sini bisa melahirkan jiwa yang zuhud, jiwa yang tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Jadi ternyata kesendirian tadi bisa jadi, kalau bahasa tasawufnya, salah satu mode suluk perjalanan kita untuk menuju Allah. Jadi yang tadi berawal dari kondisi jiwa, psikologi kita,
ternyata bisa kita manfaatkan untuk perjalanan ilahiyah.